Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa syafi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul aradina was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana malam ini kita masih pada datang hadir di tempat halaqah, di mana isinya dari penuntutan ilmu yang telah diwajibkan bagi kita agar kita bersama-sama yang disebutkan dalam satu ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan agar kita jadi orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa pada orang tua kita, dosa kerabat kita, keluarga kita, dzurriyyat kita dari atas sampai bawah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangkan kuburnya dan meluaskan kuburnya dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya dunia akhirat. Salawat serta salam pujian kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para ahli, keluarga dan sahabat kesemuanya. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat kita pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW kelak kita menjadi saksi dan menjadi pertolongannya Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa yang menolong kita, yang melindungi kita dari sengatan api neraka jahanam dan dikumpulkan di surga bersama beliau. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita melanjutkan pada makalah bab hati. Kalau kita mengungkapkan rahasia hati dan keajaiban hati, banyak rahasia-rahasia di dalam hati ini, bahkan tidak bisa diterangkan satu persatu dari berbagai kitab. Tapi kita mengambil satu pelajaran yang sangat penting yang dari salafun shalihin, yaitu dari Hujatul Islam Sayyidina Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, yang mana beliau menerangkan masalah hati ini diibaratkan seperti kaca. Kalau disebut sebagai perumpamaan kaca cermin, walaupun ditempatkan dalam keadaan yang bersih di kamar kita atau di ruang tamu kita yang tidak ada debu, setiap hari kalau kita tidak meneliti atau tidak merawatnya, mau tidak mau debu itu akan nempel di kaca dan membuat kekotoran. Kalau kita biarkan hati atau kaca diumpamakan 1 tahun tidak terawat, bisa terjadi makin buram. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, niscaya makin gelap, tidak akan memantulkan cahaya kembali. Maka diibaratkan orang yang berbuat baik atau berbuat kebajikan, sesudah berbuat jahat dan menghapuskan bekas kejahatan itu, niscaya hatinya itu tidak gelap, akan tetapi cahayanya berkurang. Jadi ibarat cermin itu sudah lama kemudian dibersihkan, maka cahayanya akan hilang, artinya tidak seperti semula. Jadi perbuatan dosa itu dan maksiat itu merupakan daripada hijab dan dinding, diibaratkan kertas putih yang setiap perbuatan dosa ada nuftah, artinya noda. Setiap titik saben hari kita titikkan dalam hati kita, berarti kalau lama-lama penuh itu.
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sifat kaca itu diperumpamakan, kaca itu setiap ada kotoran debu disapunya maka hidup lagi, terang kembali. Kemudian ada kotor lagi, disapunya lagi, berulang-ulang, terus menerus. Lama-lama warna kaca itu menjadi keruh, nggak seperti semula karena sering dibersihkan. Cahayanya agak redup tapi masih tampak. Disinilah meletakkan bagaimana keintiman kemesraan dengan Allah Ta'ala. Kalau bahasa ilmu namanya uns. Kalau uns itu berarti sudah bermesraan. Artinya bermesraan sudah mendapatkan satu kekuatan kecintaan. Jadi mendatangi Allah dan Rasulullah ini dengan sifat yang terburu-buru dan tergesa dan menginginkan, itu tanda cinta. Jadi tidak bisa kemungkinan orang yang datang menghadap Allah itu tidak didasari dengan cinta. Kalau orang diibaratkan mencintai seseorang, kalau laki-laki melihat perempuan sangat cantiknya, maka tidak segan-segan pengorbanannya, perjuangannya untuk mendapatkannya. Bahkan kalau janji jam 7 malam, dia datang sudah setengah 7. Itu cinta. Ternyata walaupun dia tidak bertemu, hanya melihat rumahnya saja, sudah berdebar hatinya. Hanya melihat rumahnya, sampai membayangkan di mana duduknya, di mana kamarnya, di mana tidurnya. Dia pandang rumahnya. Ini kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal belum berjumpa, masih ingin bermain, belum kenal. Ini belum kenal, cuman tahu namanya itu, misalkan siapa. Saben hari, bahkan pagi hari, jalan yang dilalui yang seharusnya tidak melewati itu kalau kita berangkat ke kantor. Pulangnya pun ke situ walaupun jalannya memutar, hanya ingin memandang si dia. Ini perumpamaan orang-orang yang mahabbah, belum kenal. Bahkan bisa terjadi makan siang pun lewat rumahnya, makan malam lewat rumahnya, mau tidur nggak tidur, melewati rumahnya sudah senang baru bisa tidur. Ini orang rindu, belum kenal. Bahkan menyelidikinya, kapan keluarnya, kapan pulangnya, di mana kerjanya, di mana sekolahnya, di mana keberadaannya. Ini sama-sama kalau menurut perumpamaan. Sesungguhnya aku jadikan Al-Quran perumpamaan bagi orang berpikir. Begitu setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, tidak terlepas bayangan wajahnya.
yang disebut bagaimana cara ittisal. Ittisal itu ada hubungan bagaimana caranya ya'rif, kenal. Belum kenal, menggebu-gebu dan semangat, himmah. Semangat itu namanya himmah. Jadi bahasa pengertian ilmu, himmah semangat, azam ada kemauan, niat adalah utamanya. Nah, kalau orang gak ada niat kira-kira bisa tidak? Mau kenal tapi gak ada niat mau kenal, bisa kenal? Sudah kemauan gak ada, semangat gak ada, apa yang didapat? Cinta dari mana? Apalagi uns bermesraan, itu kalau udah jadi pengantin. Iman mereka seperti pengantin yang diarak-arak, yang penuh gembira. Semua rahasia hati adalah nikmatnya hati, adalah tingkat kepuasan-kepuasannya. Ada sifat kepuasan untuk mendapatkan dunia, tujuannya cuma riya saja dan sombong. Kalau niat untuk mencintai kepuasan kepada Allah Ta'ala, itu menumbuhkan kebanggaan yang tersendiri. Tidak sama. Bangga untuk dirinya agar manusia memandang dan melihatnya. Ada yang bangga pada dirinya karena Allah memandangnya. Sama atau tidak? Maka kebanggaan dalam bahasa ilmu disebut fakhar. Fakhar wujud dengan kebanggaan yang ada. Maka dengan demikian kita kembali kepada hati. Bagaimana caranya kita mengenal? Tentu dengan usaha. Kalau sudah mengenal bagaimana caranya, dalam pendekatan itu timbul mencintai. Kalau sudah timbul mencintai, maka timbul bagaimana masuk dalam pelaminan pernikahannya. Hasil pernikahannya adalah buah, yaitu mempunyai anak. Buah ilmu adalah perumpamaan orang yang punya anak, laki atau perempuan. Kalau laki dia punya anak, disebut nasab keturunannya, yaitu memiliki ilmu. Kalau anaknya perempuan, berarti itu disebut daripada dunianya. Maka ilmu dapat, dunianya dapat. Dengan demikian prosesnya berapa? Yang paling susah adalah awalnya, yaitu bagaimana cara mengenalnya. Memburu ke sana, kalau perlu ditunggu di kantor, kalau perlu ditunggu di rumahnya, kalau perlu dicegat di jalan, kalau perlu ya lewati temannya, melewati sahabatnya. Bagaimana caranya untuk kenal? Kemudian diistiqomahkan, maksudnya kalau engkau ingin menyintaiku, datanglah tepat waktunya. Kalau mau pergi makan malam dengan saya jam 5 sore, karena saya jam 7 ada acara. Sampai sholat asar kantor pun bolos demi yang dicintainya. Itu tanda-tanda orang yang ingin menjumpai Allah. Kemudian
kemudian datanglah jam 7 tepat jam